Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Damu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba Rasulullah berjumpa dengan seorang nenek tua Yahudi. Melihat keletihan, kepayahan nenek tua Yahudi tersebut, dengan cekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil alih bawaan yang dibawa oleh nenek tua Yahudi tersebut. Dengan bahagia, senyum sumringah, nenek tua Yahudi tersebut mengatakan, "Sungguh mulia akhlakmu wahai pemuda." Nenek tua Yahudi tersebut kembali bercerita, "Tahukah engkau pemuda, di kampung seberang ada seorang penyihir, ada seorang pembohong besar, ada seorang pembawa kesesatan. Anak muda sepertimu, jangan sampai kau berjumpa dengannya, kau terbujuk rayu olehnya. Tahukah engkau siapa pemuda itu? Dia bernama Muhammad." Mendengar cerita tersebut, Rasulullah yang penuh dengan akhlak mulia hanya tersenyum dan tak satu kata pun terucap olehnya. Singkat cerita, tak kala nenek tua Yahudi tersebut mengetahui bahwa yang selama ini diceritakan adalah pemuda yang berada di hadapannya sendiri. Allahu Akbar. Dengan rasa penuh penyesalan, maka nenek tua Yahudi tersebut meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya nenek tua Yahudi tersebut berikrar di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Inilah sepenggal kisah akan kemuliaan akhlak budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tercatat dalam sejarah, seluruh pengikut ajaran Rasulullah itu dimulai dengan ketertarikan, ketakjuban akan akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu mereka mengimani, mereka mempercayai akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Damu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara eksklusif Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Bahwa benar-benar engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Menariknya ayat ini, pada kalimat Al-Azim, tahukah kita siapa milik sifat Al-Azim ini? Sifat Al-Azim ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya Allah mencabut kalimat Al-Azim itu, artinya yang maha agung itu, lalu disandingkan pada akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya menjadi pertanyaan untuk kita. Allah sendiri saja memuji akan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sebagai umatnya masih kebingungan mencari satu sosok untuk menjadi panutan dalam kehidupan kita? Pemirsa Damu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pujangga mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta." Olehnya itu, dari sisi struktur penamaan Muhammad, ini menempati tempat yang sangat luar biasa. Coba kita lihat. Kalau seseorang melakukan satu kebaikan, maka diistilahkan dengan hamid. Kalau seseorang melakukan kebaikan, dan kebaikan itu terpuji di masyarakat, maka dikatakan mahmud. Tapi kalau kebaikan dan sifat terpuji itu berulang-ulang dilakukan secara terus-menerus, maka diistilahkan dengan Muhammad.
Maka itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan terpuji berulang-ulang hingga akhirnya Rasulullah menjadi suri tauladan yang terbaik untuk kita. Maka kehadiran Rasulullah SAW yang terpenting di dunia ini adalah Rasulullah menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Sangat menarik Al-Quran mengatakan illa rahmatan lil alamin. Kita ambil contoh. Ada seseorang membawa makanan kepada kita. Pertanyaannya, apakah orang yang membawakan makanan itu juga disebut sebagai makanan? Tentu tidak. Ya makanan apa sekedar yang dibawa. Orang yang membawa makanan itu sebagai pelaku, yakni pembawa. Namun tidak bagi Rasulullah SAW. Justru kehadirannya saja itu membawa rahmat bagi alam semesta, apalah lagi dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Damu TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sosok kehadiran Rasulullah SAW haruslah menjadi idola kita sepanjang masa. Yang harus kita fikirkan adalah bagaimana generasi kita berikutnya akan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan sepanjang hayat. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.